Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama dengan Ibu Eni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai saja belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan turunan fungsi trigonometri. Kita mengingat dulu rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Jika ada Y itu sama dengan sinus X, maka turunannya Y aksen ya sama dengan kosinus X. Jika Y itu sama dengan kosinus X, maka turunannya ya Y aksen sama dengan min sinus X. Jika Y itu sama dengan tangen X, maka Y aksen itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, ini adalah rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang pengembangannya. Rumus pengembangan turunan fungsi trigonometri. Nah, jika Y itu sama dengan sinus U, di mana U itu adalah fungsi dalam X, maka nanti turunannya adalah Y aksen itu sama dengan U aksen kali kosinus U. Atau boleh di sini sinus U, sinus tadi turunannya kosinus, jadi kosinus U kali U aksen. Boleh seperti itu. Di sini Bu Eni balik U aksennya di depan, U aksen kosinus U. Kita ambil saja contohnya. Nah, jika Y itu sama dengan sinus 3X min 5, nah, di sini U-nya adalah ini. Maka Y aksennya bagaimana? Nah, Y aksennya, berarti di sini U aksen dulu. U aksennya ini adalah 3. Nah, kali turunannya sinus adalah kosinus diikuti U, kosinus U. Jadi turunannya adalah 3 kosinus 3X min 5. Paham ya? Nah, berikutnya, jika Y itu sama dengan kosinus U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan min U aksen sinus U. Contohnya, jika Y itu sama dengan kosinus 7X plus 8, U-nya ini, U-nya adalah 7X plus 8. Kalau dicari U aksennya ya sama dengan 7. Nah, di sini turunannya adalah Y aksen. Nah, turunannya kosinus tadi kan min sinus, berarti di sini min U aksen min 7. Nah, kosinus 7X plus 8. Yang berikutnya, jika Y itu sama dengan tangen U, maka turunannya ya Y aksen sama dengan U aksen sekan kuadrat U. Contohnya, Y sama dengan tangen 2X plus 11. Jadi ini sebagai U-nya, maka U aksennya ya 2. Maka turunannya, Y aksen ya U aksen, berarti 2 kali sekan kuadrat U. Sekan kuadrat U-nya tadi yang ini. Paham ya? Nah, iya, paham sekali. Nah, berikutnya, rumus pengembangan berikutnya. Jika Y itu sama dengan A sinus pangkat N U, tetap U-nya itu adalah fungsi dalam X, maka turunannya Y aksen sama dengan A kali N diikuti sinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti U sudutnya. Nah, sudah ini. Nah, kalau sudah kali kosinus U, turunannya sinus itu kosinus U kali U aksen. Kita ambil saja contohnya. Jika Y itu sama dengan 3 sinus pangkat 4 dari 2X min 11. Nah, 2X min 11 ini adalah sebagai U-nya. Berarti U aksennya adalah 2.
maka turunan dari fungsi ini ya Y aksen sama dengan 3 kali 4 sinus pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1 diikuti U kali kosinus U kali U aksen. Paham ya? Oke, nah tinggal sama dengan ini dikalikan, kali, jadi 2 kali 4 kali 3 24 sinus pangkatnya 3 diikuti U kali kosinus U ini. Paham ya? Nah berikutnya, jika Y itu sama dengan A kosinus pangkat NU, U nya sama fungsi dalam X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan A kali N kosinus pangkatnya dikurangi 1, diikuti U, kemudian turunan kosinus tadi min sinus ya, min sinus U kali min sinus U kali U aksen. Kita ambil saja contohnya. Jika Y itu sama dengan 3 kosinus pangkat 5 dari 2x pangkat 4 min 11, maka turunannya Y aksen berarti ya ini nanti 3 kali 5, kemudian kosinus pangkatnya dikurangi 1 kosinus U nya ini, kemudian kali turunannya kosinus yaitu min sinus U nya tadi ini, kali U aksen turunannya ini adalah 8x pangkat 3. Paham ya? Nah berarti tinggal menyelesaikan saja, 3 kali 5 kali 8x pangkat 3. Oh maaf ini kurang ya, ini mesinnya min 120 x pangkat 3, kemudian kosinus pangkat 4 ini sinus nih, nah ini nanti ditambah sendiri ada kurang min 120 x pangkat 3. Maaf. Terus berikutnya kita ke latihan soalnya. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan sinus pangkat 3 5x. Turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan, turunannya dipakai yang terakhir tadi, berarti f aksen x. A nya ini 1, berarti 3 kali 1 3 pangkatnya dikurangi 1, ini tetap sinus ini, kali turunannya sinus tadi adalah kosinus U, kali turunannya U tadi 5. Saya berarti di sini ini kali ini. Sama dengan 15 sinus pangkat 2 kosinus ini. Yang mana yang jawabannya 15 ini? Yang ini jawabannya. Paham ya? Sekarang nomor berikutnya. Nomor 2. Jika fx sama dengan 8 sinus x plus 4 kosinus x, yang ditanyakan adalah f aksen pi per 4. Berarti di sini kita cari dulu turunannya ini. Penjumlahan ya diturunkan biasa. Jadi f aksen x, 8-nya tetap, turunannya sinus adalah kosinus x, 4-nya tetap, turunan kosinus x ya min sinus x. Sehingga di sini kita sederhanakan saja, berarti 8 ini terus ini dengan ini jadi min ini. Yang ditanyakan untuk x sama dengan pi per 4, ya sudah kita masukkan saja, x nya kita ganti dengan pi per 4, sehingga diperoleh seperti ini. Kosinus pi per 4 itu setengah akar 2, sinus pi per 4 juga setengah akar 2. Ini 4 akar 2, di sini 2 akar 2, 4 dikurangi 2 berarti sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2 jawabannya adalah B. Itu. Paham ya? Nomor berikutnya, nomor 3.
Jika Y sama dengan 2 sinus 3X min 4 kosinus 2X, maka dy dx itu kan sama saja dengan Y aksen. Nah, ya kita turunkan saja. Nah, Y aksennya berarti 2. Nah, ini tadi sinus U, berarti butuh U aksen. U aksennya 3, berarti 3 sinus 2 dulu, 2 kali 3, turunannya sinus adalah kosinus. Nah, 2 kali 3 kosinus 3X min 4-nya kali U aksennya 2 kali turunannya ini kosinus adalah min sinus U, sudutnya tetap. Nah, tinggal menyederhanakan ini dikalikan. Nah, hasilnya nih. Jawabannya yang mana? 6 kosinus ini plus 8. Ya, yang di jawabannya. Paham ya? Soal berikutnya yang nomor 4. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kali kosinus 2x adalah, nah, bentuk perkalian. Nah, kita mengingat lagi rumus yang sudah, yaitu jika fx sama dengan u kali v, nah, maka f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Kita pakai itu ya. Jadi di sini kita misalkan saja ini sebagai u. Nah, berarti kita butuh u aksen. Berarti u aksennya adalah 3x kuadrat. Yang ini kita misalkan v. Nah, berarti v-nya kosinus 2x, berarti v aksennya ya min 2 sinus 2x. Nah, berarti f aksen x sama dengan rumusnya tadi u aksen v plus v aksen u. Tinggal dimasukkan saja di sini. Nah, u aksennya ini, v-nya ini tadi, kemudian v aksennya ini, kemudian u-nya ini. Nah, tinggal kita sederhanakan. Yang mana jawabannya? 3x kuadrat kosinus ini. Nah, yang ini ya. Jawabannya adalah yang C. Paham ya? Iya, oke. Nomor berikutnya, nomor 5. Soalnya, jika fx sama dengan 3x min 1 kali sinus pi min x dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka nilai f aksen pi adalah, nah, berarti kita cari dulu turunannya ini dulu, f aksen x-nya dulu. Sama seperti tadi, ini adalah bentuk perkalian. Ya, kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai V. Nah, kita misalkan dulu U-nya adalah ini, U aksennya adalah 3. V-nya ini. Nah, berarti V aksennya turunannya ini min 1 kosinus ini, sehingga sama dengan ini. Nah, berikutnya kita masukkan. Nah, f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Tinggal memasukkan saja, diperoleh. Nah, u aksennya tadi nih 3 ini plus v aksen kali u. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan tadi adalah f aksen pi, ya sudah, kita tinggal mengganti x-nya dengan pi. Kita masukkan. Ini 0, sinus 0, 0, berarti ini semua 0, sehingga tinggal ini 0, berarti kosinus 0 adalah 1, berarti min 1 kali itu. Nah, min 1 kali itu dikalikan ini kali ini kali ini. Yang positif kita letakkan di depan. Nah, sudah ketemu. Jawabannya yang mana? 1 min 3 pi. Nah, ini yang B jawabannya. Paham ya? Nah, alhamdulillah sudah selesai belajarnya. Nah, demikianlah belajar kita pada pertemuan kali ini. Paham semua kan? Nah, mohon maaf atas semua kesalahan. Mohon dukungannya. Nah, Bu Eni mohon dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Komennya ya terserah, kekurangannya apa di sini. Tentunya masih banyak kekurangan, kalian sampaikan saja ya. Sampai berjumpa lagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.